Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanita Diayu Kusmastuti dengan NIM akhir 221 dari kelas 2022F. Di sini saya dan teman-teman saya, kelompok 5, akan menjelaskan tentang obligasi. Obligasi yang kita ketahui pada umumnya adalah surat utang negara. Tapi ternyata definisinya itu jauh lebih luas lagi, teman-teman. Obligasi sendiri adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Itu menurut otoritas jasa keuangan. Nah, siapa aja sih pihak-pihak yang dapat menerbitkan obligasi ini? Ada dari pihak pemerintah atau negara maupun dari badan usaha korporasi atau sebuah perusahaan. Nah, isi dari obligasi itu berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi atau efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan utang pokok itu dilunasi pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Jadi contoh gampangnya tuh kayak gini teman-teman. Misalnya di tahun 2022 kita membeli surat obligasi itu, surat utang itu seharga 4 juta. Nah, jatuh temponya itu 5 tahun dengan bunga 10%. Nah, jadi pada tahun 2027, 5 tahun yang akan datang, kita akan memperoleh dari pihak yang menerbitkan obligasi itu sebesar 4.400.000. Kok bisa? Dari mana? Yaitu dari utang pokoknya itu seharga 4 juta ditambah bunganya yang 10% dari 4 juta dalam 400.000. Jadi di total dapat 4.400.000. Nah, untuk apa namanya? Untuk pembayarannya sendiri ini sesuai kesepakatan teman-teman, ada yang dibayar pada akhir waktu yang telah ditentukan yaitu tahun 2027 atau bisa dibayarkan juga secara bertahap. Jadi diperoleh per tahunnya itu 80.000, kisaran segitu. Nah, selanjutnya untuk contoh perusahaan swasta itu biasanya mengeluarkan ini ada dari PT Astra International Tbk. Itu kalau perusahaan-perusahaan ini mengeluarkan surat obligasi itu biasanya untuk kebutuhan finansial perusahaan mereka. Apabila mereka mengalami kekurangan dana atau apa, itu mereka biasanya juga akan melakukan obligasi ini. Nah, untuk negara, kenapa melakukan obligasi? Ya itu tadi, untuk sama-sama untuk menutupi dana yang kurang gitu teman-teman. Jadi kalau negara ini lebih tepatnya ke pembelanjaan infrastruktur. Jadi kayak seperti membangun tol, membangun jembatan, itu pasti kan membutuhkan biaya yang besar. Nah, biasanya negara itu akan mensiasatinya dengan menerbitkan surat obligasi ini yang nantinya akan dibeli oleh pembeli obligasi tersebut. Gitu. Nah, untuk dasar hukumnya sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara. Tetapi nggak hanya dari itu, teman-teman, ada juga dari undang-undang terkait, misalnya dari undang-undang PT ataupun undang-undang lainnya. Dan otoritas jasa keuangan sendiri maupun Menteri Keuangan sendiri juga telah mengeluarkan peraturan terkait obligasi itu diatur juga. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Jenis obligasi itu ada 3. Yang pertama, obligasi dari penerbit, lalu obligasi berdasarkan kupon, dan juga obligasi berdasarkan syariah. Nah, kita bedah satu-satu dulu. Berdasarkan penerbit itu juga ada 3 ya. Yang pertama, obligasi korporasi. Apa sih obligasi korporasi itu? Jadi, obligasi ini itu diterbitkan oleh perusahaan yang berbentuk badan usaha milik negara seperti BUMN atau BUMD. Maupun nggak cuman badan usaha negara, itu juga bisa badan usaha swasta. Nah, terus yang kedua ada obligasi pemerintah atau government bond, yaitu obligasi yang diterbitkan Nah, yang kedua ada obligasi pemerintah atau government bond. Jadi obligasi ini itu diterbitkan oleh pemerintah. Contohnya adalah obligasi negara retail atau ORI. Nah, lalu yang terakhir ada obligasi retail, yaitu obligasi
yang diterbitkan oleh pemerintah dan dijual kepada individu melalui agen penjual obligasi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Nah, contohnya seperti sama kayak obligasi pemerintah, yaitu ORI atau obligasi negara retail. Obligasi berdasarkan kupon. Nah, ini juga ada 3, yaitu zero coupon bonds atau obligasi tanpa kupon, yaitu obligasi ini tuh tidak akan memberikan kupon secara berkala sebagai bukti keuntungan pemegang investasi. Jadi dalam pembagian keuntungannya kepada investor, para pihak yang menerbitkan obligasi akan membayarkan bunga pada waktu yang sudah tertera pada surat kesepakatan. Nah, lalu yang kedua ada fixed coupon bonds atau aplikasi kupon tetap, yaitu surat utang yang penetapan tingkat bunga yang dilakukan sebelum penawaran dan dibayar secara berkala sesuai kesepakatan antara investor serta penerbit. Lalu yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah variable coupon bonds atau obligasi kupon variable. Nah, bunga dalam variable coupon bonds, bunganya itu ditetapkan nantinya dapat berubah sewaktu-waktu yang akan disetujui di waktu tertentu yang dipengaruhi oleh acuan dari suku bunga perbankan. Lalu ada jenis yang terakhir nih, yaitu berdasarkan syariah. Nah, yang pertama adalah obligasi syariah sukuk mudharabah, yaitu perjanjian kerjasama antar dua pihak menggunakan akad mudharabah, yaitu investor dalam kurung rob al-ma'al atau syahibul ma'al, lalu serta pengolahnya yaitu mudarib. Lalu ada yang terakhir, obligasi syariah rukuk ijarah, yaitu surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Kambikis Ashifa dengan NIM akhir 209 kelas 2022F. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kelebihan serta kekurangan dari obligasi. Yang pertama, kita akan membahas kelebihan dari obligasi itu sendiri. Di antaranya ada keuntungan berkala, yang mana saat terjadinya pembelian obligasi, maka investor akan memberikan modal kepada pihak penerbit, lalu pihak penerbit nantinya akan melunasi pokok pinjamannya dengan waktu yang telah disepakati. Selain itu, pihak penerbit nantinya akan memberikan imbalan berupa kupon maupun bunga yang diberikan secara berkala atas pinjaman itu sendiri. Yang kedua, ada potensi capital gain, yang mana capital gain merupakan keuntungan yang didapatkan dari selisih harga beli dan harga jual kembali. Maka capital gain obligasi didapatkan apabila dijual kembali dan harganya telah naik dari harga pembeliannya. Yang ketiga, ada keuntungan lebih besar daripada deposito. Keuntungan yang ditawarkan oleh obligasi lebih besar dari rata-rata bunga tahunan deposito. Yang keempat, bisa dijadikan jaminan, yang mana obligasi dapat dijadikan sebagai jaminan dalam memperoleh pinjaman bank serta agar dapat melakukan pembelian saham di Bursa Efek Indonesia. Maka dapat dimaknai bahwa membeli obligasi sama halnya dengan menanamkan modal kepada pihak penerbit. Yang kedua, kita akan membahas kekurangan dari obligasi itu sendiri. Di antaranya, tetap memiliki potensi kerugian. Investasi obligasi memiliki kerugian tersendiri, di antaranya apabila terjadi gagal bayar dalam pihak penerbit, dikarenakan penerbit tidak mampu membayar maupun melunasi bunga kepada pemilik obligasi. Yang kedua, ada tingkat bunga tergantung nilai pasar. Imbalan obligasi berupa kupon dan bunga, namun besaran bunga tergantung pada nilai pasar keuangan. Apabila harga obligasi naik, maka tingkat bunga akan menurun. Sebaliknya, apabila harga obligasi turun, maka tingkat bunga akan meninggi. Yang ketiga, penerbit bisa mencabut kesepakatan sewaktu-waktu. Perusahaan penerbit bisa saja gagal bayar, dan saat hal ini terjadi, penerbit dapat mencabut kesepakatan sebelum masa jatuh tempo. Namun, yang dapat dilakukan untuk mencegah kerugian dalam hal ini ialah dengan cara membuat kesepakatan di awal yang nantinya ditujukan apabila hal ini terjadi, investor dapat menuntut denda apabila penerbit terlambat membayar pelunasan bunga tersebut. Yang keempat, yaitu kurang liquid. Keuntungan yang didapatkan dari imbalan bunga tidak dapat dicairkan setiap saat. Lain halnya dengan investasi saham yang dimana investor dapat saja menjual dan mencairkan uangnya setiap saat. Dan yang terakhir yaitu capital loss. Dalam hal ini,
Kerugian terjadi apabila investor menjual lagi obligasinya sebelum ada masa jatuh tempo. Maka yang terjadi, harga jual yang ditetapkan dapat lebih rendah dibanding harga beli sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari obligasi jika misalkan saya ini melakukan investasi melalui obligasi di perusahaan swasta dan juga di perusahaan pemerintah. Saya akan menjelaskan apa kekurangan dan juga kelebihan dari masing-masing obligasi tersebut. Untuk contoh yang pertama, saya akan menjelaskan apabila saya melakukan obligasi di perusahaan swasta, seperti contohnya perusahaan PT Telkom Indonesia. Nah, untuk kelebihannya sendiri, tingkat imbal hasil itu lebih tinggi karena obligasi di korporasi atau perusahaan swasta ini biasanya menawarkan tingkat imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah karena risikonya juga lebih besar. Untuk kelebihan yang selanjutnya, membeli obligasi di korporasi ini juga dapat membantu diversifikasi portofolio investasi, terutama jika diinvestasikan di berbagai sektor industri. Untuk kelebihan yang ketiga ini, ada banyak pilihan obligasi dengan berbagai bentuk jatuh tempo dan juga bentuk resiko yang memberikan fleksibilitas kepada para investor untuk memilih jenis obligasi sesuai profil yang mereka inginkan. Untuk kelebihan yang keempat ini, potensi keuntungan tambahan dikarenakan beberapa obligasi di perusahaan swasta ini dapat memberikan keuntungan tambahan seperti opsi konversi ke saham perusahaan atau klaim terhadap aset tertentu jika perusahaan tersebut bangkrut. Nah, namun obligasi di perusahaan swasta ini juga memiliki kekurangannya. Yang pertama ini, terdapat risiko bahwa perusahaan ini tidak mampu membayar kembali pokok atau bunganya, terutama jika perusahaan tersebut mengalami kesulitan finansial. Untuk kekurangan yang kedua ini, nilai obligasi korporasi ini dapat berubah lebih tajam karena pengaruh kondisi pasar, perubahan suku bunga, atau berita negatif terkait perusahaan tersebut. Untuk kekurangan yang ketiga, likuiditas perusahaan ini lebih rendah karena obligasi korporasi ini mungkin kurang liquid dibandingkan obligasi pemerintah, sehingga lebih sulit untuk dijual kembali dengan harga yang diinginkan oleh pasar. Untuk kekurangannya sendiri, yang terakhir ini, informasi yang kurang transparan karena terkadang informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan ini tidak sejelas dan tidak setransparan pemerintah, sehingga sulit untuk menilai risiko yang akan datang dengan akurat. Nah, untuk contoh yang kedua ini, saya akan mencontohkan obligasi di pemerintah. Contohnya seperti obligasi di pemerintah Indonesia ini, untuk kelebihannya sendiri, tingkat keamanannya itu lebih tinggi dikarenakan obligasi pemerintah ini dianggap sangat aman karena didukung oleh kemampuan negara untuk memungut pajak, mencetak uang, sehingga resiko gagal bayar itu sangat rendah. Selanjutnya, untuk kelebihan yang kedua, stabilitas nilai yang jelas karena nilai obligasi pemerintah ini cenderung lebih stabil dibandingkan obligasi korporasi, terutama selama periode pasar tersebut. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga ini, obligasi pemerintah biasanya sangat liquid dan mudah diperdagangkan di pasar sekunder. Selanjutnya, kelebihan yang keempat adalah berupa pajak keuntungan, di mana beberapa obligasi ini menawarkan suatu keuntungan pajak, misalnya bebas pajak di beberapa yurisdiksi yang dapat meningkatkan imbal hasil bersih bagi para investor. Namun di samping kelebihan tersebut juga terdapat kekurangannya. Yang pertama itu, tingkat imbal hasil itu lebih rendah karena obligasi pemerintah ini umumnya memberikan imbal hasil yang lebih rendah dibandingkan obligasi korporasi karena resikonya lebih rendah. Selanjutnya,
imbal hasil obligasi pemerintah juga bisa tergerus oleh adanya inflasi, terutama jika suku bunga ini tetap rendah sementara inflasi itu meningkat. Untuk yang ketiga ini, nilai obligasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan juga suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral. Nah, perubahan suku bunga ini juga dapat menyebabkan fluktuasi atau perubahan harga obligasi pemerintah. Nah, untuk kekurangan yang terakhir ini, ketergantungan pada stabilitas negara. Nah, di sini meskipun memang kasus ini jarang terjadi, namun jika negara mengalami krisis politik atau krisis ekonomi yang serius, ini dapat mempengaruhi kemampuan negara untuk memenuhi kewajiban hutangnya gitu. Jadi setelah saya menjelaskan contoh melakukan obligasi di perusahaan sektor milik perusahaan swasta atau di pemerintah, saya dan juga teman-teman harap kita semua dapat memilih dan memilah jenis obligasi apa yang paling tepat untuk kita untuk meminimalisir tingkat risiko yang akan terjadi ke depannya. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi yang saya lakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami ialah obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan baik milik negara ataupun swasta dalam jangka atau periode tertentu. Obligasi memberikan janji untuk membayar bunga secara berkala serta melunasi pokok pinjaman di masa jatuh tempo. Obligasi terdapat beberapa jenis, antara lain berdasarkan kupon, penerbit, dan syariah. Kelebihan berinvestasi pada obligasi ialah memberikan pendapatan berupa bunga tetap dan dapat memberikan imbal hasil relatif tinggi dari deposito, serta mudah dimulai dengan modal kecil. Akan tetapi, obligasi juga memiliki kekurangan, seperti masih terdapat risiko gagal bayar penerbit, bunga dapat berubah sesuai nilai pasar, serta berpotensi kerugian modal. Secara umum, obligasi merupakan instrumen investasi yang menjanjikan karena memberikan tingkat pengembalian yang relatif stabil dan aman serta dapat mendukung pembangunan negara melalui penerbitan obligasi. Oleh karena itu, obligasi sangat tepat sebagai alternatif investasi bagi investor yang menginginkan keuntungan berkala dengan risiko yang terukur. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.